Siniin ATM gue. Lu nggak layak pakai ATM gue lagi. Baik. Barang yang udah gue kasih ke lo, gue ikhlas karena udah gue anggap sedekah ke orang miskin. Kamu keterlaluan, Ref. Kalau udah nggak ada urusan, gue mau cabut. Gue jijik sama lo. Clara sialan. Ternyata dia nusuk aku dari belakang. Aku harus minta penjelasan sama dia. Woi, Clara. Ruby, gimana? Udah dapat kabar dari Ref? Dasar pengkhianat. Kenapa kamu nampar aku? Dasar cewek gila. Kamu yang gila. Kenapa kamu bocorin semua rahasia aku ke Ref? Dia mutusin aku tahu. Kamu nuduh aku? Kenal sama Ref aja enggak? Gimana mau cepu? Yang tahu semua rahasia aku itu cuma kamu doang. Siapa lagi yang bisa bocorin selain kamu? Hah? Apa untungnya buat aku kalau aku bocorin rahasia kamu ke Ref? Dikira aku nggak tahu. Kamu naksirkan sama Ref dari dulu. Kamu cemburu kan sama aku? Aku emang cemburu. Masalah. Jujur, udah lama aku benci sama kamu. Sok cantik. Oh, akhirnya kamu mengakui semuanya ya? Mulai sekarang, persahabatan kita putus. Oke, siapa juga yang mau punya sahabat piknik kayak kamu? Rencana adu domba lu berhasil, Ref. Mereka berdua musuhan sekarang. Siapa suruh mereka main-main sama gue? Jadiin gue bahan taruhan. Lu bener, jangan mau dimainin sama cewek. Ref, lihat deh. Ada cewek cantik, hari jam 1. Apa anda? Gue baru putus. Udah lu suruh ngeliatin cewek lain aja. Ini beda, Ref. Gue jamin, lu pasti bakal langsung suka. Mana sih? Masya Allah, Ukti. Nikmat mana lagi yang aku dustakan? Bisa lihat bidadari di sore hari. Tumben lu nyebut. Yang pakai hijab ungu punya gue ya? Iya. Gue mah naksir yang pakai hijab hitam itu. Dia tipe gue. Astagfirullah, kenapa tiba-tiba badanku merinding ya? Iya, barusan aku ngerasa dingin. Padahal pakai baju tertutup gini. Mungkin ada orang yang lagi ngomongin kita. Atau punya niat jahat sama kita. Astagfirullah, amit-amit. Jangan sampai ada orang yang mau jahatin kita. Ya udah, ayo kita cepet beli takjil di Mas Penyok dan langsung pulang ke pesantren. Pak Kiai manggil saya. Berani-beraninya kamu fitnah orang lain. Surat ini tulisan kamu kan? Maafkan saya Pak Kiai. Saya hanya merasa cemburu sama mereka berdua. Apa maksud kamu cemburu? Sudah lama saya menyukai Neng Alica dan Neng Violet. Saya bermaksud mengajak mereka ta'aruf. Astagfirullah, Tio. Kamu menyukai Alica dan Violet, terus mau menikahi keduanya sekaligus? Iya Pak Kiai, selama ini saya sudah mengabdikan diri cukup lama di pondok ini. Saya kira kamu benar-benar tulus belajar agama. Ternyata kamu punya niat tersembunyi. Apa bedanya saya dengan mereka berdua? Mereka juga menyukai Neng Alica dan Neng Violet. Jujur, kami berdua dulu memang menyukai Alica dan Violet. Tapi kami sudah sadar. Kami benar-benar belajar agama untuk memperbaiki diri kami sendiri. Kami merasa nggak pantas untuk Alica dan Violet jika sifat kami masih seperti dulu. Tapi kami tidak pernah memfitnah orang lain untuk mencapai tujuan kami. Saya juga memantau perubahan kalian selama 3 bulan ini. Jujur, kalian membuat saya kagum. Pak Kiai, jika Anda berkenan, saya ingin ta'aruf dengan Neng Alica. Saya juga ingin ta'aruf dengan Neng Violet, Pak Kiai. Karena kalian berdua adalah putra dari Maryam, saya akan bertanya pendapat Alica dan Violet. Aku bersedia ta'aruf dengan Ref Abi. Aku udah melihat perubahan dia selama ini. Saya juga bersedia ta'aruf dengan Safir, Pak Kiai. Saya merasa Safir sangat tulus pada saya. Karena kalian berdua sudah memutuskan, maka akan Abi restui. Apa? Gak bisa gitu dong Pak Kiai. Saya lebih dulu melamar mereka. Kamu terlalu serakah, Tio. Jujur, saya kecewa berat sama kamu. Keluar dari pondok ini sekarang. Apa? Tapi saya sudah mengabdikan diri bertahun-tahun di sini, Pak Kiai. Tapi kamu punya niat jahat. Keluar,
atau saya panggilkan keamanan. Baik, saya keluar. Terima kasih Pak Kiai karena merestui saya dengan Alica. Saya juga bersyukur bisa mendapatkan restu dari Pak Kiai. Kalian pria yang baik. Saya bisa tenang melepaskan Alica dan Violet kepada kalian. Ref, aku bakal berusaha jadi istri yang baik dan patuh sama kamu. Alhamdulillah, aku janji bakal jadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Aku juga bakal berusaha buat jadi istri yang baik dan patuh buat kamu, Xavier. Masya Allah, aku janji bakal jadi suami yang bisa menuntun kamu ke jalan Allah. Dasar anak muda zaman sekarang. Akhirnya, setelah tersesat begitu lama di jalan yang salah, kami menemukan cahaya dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Galak banget sih sama orang, padahal kita nanya baik-baik loh. Ya iyalah, soalnya Theo suka sama Alica dan Violet, makanya dia caper ke Kiai. Cih, ternyata dia cuma orang bermuka dua. By the way, lu siapa? Kenalin, gue Ben, teman sekamar kalian. Satu kamar, isi 3 orang. Gue Ref, dan ini Xavier, sepupu gue. Kenapa kalian masuk pesantren? Dandanan kalian kayak preman. Sebenarnya kami masuk pesantren buat mendapatkan hati Alica dan Violet. Astagfirullah, kalau gitu apa bedanya kalian sama Tio yang bermuka 2? Lu benar, kayaknya mulai sekarang gue harus benar-benar berubah demi diri gue sendiri. Thanks ya Ben, udah ngasih kami berdua pencerahan. Sama-sama bro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan asar, ayo sholat jamaah di sini. Ref, lu imamnya ya. Apa? Gue? Tapi gue... Lu mau berubah jadi lebih baik kan? Mulailah dari hal sederhana, seperti menjadi imam sholat. Ya udah kalau gitu, gue imamnya. Mampus gue. Semangat ya Ref. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Mampus gue nggak hafal Al-Fatihah. Gue nggak hafal bacaan sholat. Parah sih lo, bacaan sholat aja nggak hafal. Emangnya lu hafal? Sini maju, gantiin gue jadi imam. Gue juga nggak hafal sih. Lu tau sendiri kalau gue nggak pernah sholat. Terus kenapa lu ngeledekin gue? Kita ini duo Saiton, dilarang saling mengejek. Udah jangan debat. Kalian ini parah banget. Biar gue aja imamnya. Gak kerasa, Ref dan Xavier udah 3 bulan di pondok ini. Tingkah mereka lucu banget. Iya, mereka suka ketiduran pas ceramah agama. Itu mending sih. Mereka pernah ketiduran pas lagi sholat tarawih di musola. Aku inget. Satu pondok jadi panik. Dikiranya mereka meninggal syahid saat sujud. Aku masih inget pas Ref diem-diem bikin Indomie dan ketahuan gak puasa. Terus dia kena hukum. Xavier malah pernah ketiduran pas ngaji. Terus dihukum 1 sama Pak Kiai. Ingat gak pas Ref pakai sarung kebalik? Alibinya sih mau dapat rezeki nomplok. Hah? Xavier malah pakai peci kegedean sampai nutupin mata. Terus pas jalan, kepleset masuk got. Iya, itu lucu banget. Sampai mukanya hitam semua dan bau peceren. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Stay telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Stay telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Malam-malam pengen minum yang seger-seger. Aku langsung pergi ke Momoyo Taman Dayu karena deket sama rumah. Pas nyampe di sini, gila antriannya panjang banget. Soalnya lagi banyak promo dan diskon di Momoyo Taman Dayu. Aku paling suka brown sugar milk tea-nya. Yuk cek lokasi di bawah untuk dapetin diskon.